Ada Miss. Nadila Lovina. Nadila. Okay, it's not here. And then Nadia Salsa, Pila. Hadir. Nazwa. Coming. Radwa. Radwa mic-nya error, Miss. Oh, mic error. So, but is she here? Oke, Radwa. Yang Faresta itu mic error tapi di sini ya? Iya, Miss. Oke. Sorry for that. Rakan? Oke, Rakan. Ya, Ranata. Hadir, Miss. Restu. Not yet coming. Zahro? Izin, Miss. Izin. What happened with her? Ada acara keluarga katanya, Miss. Oh, ada acara keluarga. So, sudah berkeluarga ya? Ada acara keluarga, it means sudah berkeluarga. Okay. Well, let's start. So, there are 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 students are not here. Yeah, 6 students are absent, maybe absent. I don't know. Yeah, pokoknya tidak ada di sini. Now, so now let's start. Well, students, before we start our lesson today, our meeting today, let's pray together first. Hopefully, what we learn today will be useful for us. Pray begin. Finish. Thank you so much. Najwa, would you please turn on your camera, Najwa? Is your camera error too? No? Okay. Does your camera work properly? Okay, no answer. Maybe somewhere ya, Najwa nggak tahu di mana. Well, in the previous bimbel ya, you were taught by Miss siapa? Miss Ati. Pardon? Can you speak louder? Miss Ati. Oh, Miss Ati. Yeah. So, panitia bimbel, the committee decided that in kelas A and B ya, bimbel A and B will be taught by me ya, ditukar seperti itu. The committee switch the teachers ya, because of something ya. Well, Miss Ati said that the last text that was discussed in this class is TPS 10, benarkah? Ya, TPS 10, and the text is about the Chester Barnett. Is that true? Benar ya? Okay, and Miss Ati already, Miss Ati and you all already discussed the question number 13 until 16. So now let's go to the next questions. And to the next text is about ABCT. What does ABCT stand for? Okay, it stands for Austrian Business Cycle Theory. Ya, nah sekarang kita belajar itu. So before we move further to the next text, I want to ask you, how did Miss Ati usually teach you? The way Miss Ati teach you? Bagaimana cara Miss Ati mengajarkan kalian untuk membahas bahasa Inggris itu? Apakah terjemahkan? Did Miss Ati translate it, or one of you or some of you translate the text, or what? Bagaimana? Coba one student please tell me something. Gimana? Apa Miss Ati mentranslatekan, membahas teksnya? Kalau di kelas misalnya dulu kan dibahas teksnya, percuma kalau menjawab pertanyaan tapi nggak tahu teksnya maknanya seperti apa. Kalau Miss Leli di kelas yang sebelumnya begitu, menjawab teks didiskusikan teksnya isinya seperti apa. I ask the volunteers to read the text and then we discuss it together, the content of the text seperti apa. Itu kalau Miss Leli. Kemudian kita baru mencari jawabannya. Kemudian trik dan triknya untuk menjawab pertanyaan seperti ini apa? Itu misalnya akan sampaikan. Kalau di Miss Ati seperti apa? Maybe I can follow the way she taught you. Gimana?
Silakan. Ada yang mau bicara sesuatu? Halo? Atau kalian mau mengikuti bagaimana cara Miss Lali? Oke, ya mungkin bagaimana cara Miss Lali aja ya. Ya, so my way to teach you ya the bahasa Inggris ya, the English lesson in Bimbel itu adalah first we read together the text and then we discuss the content of the text together ya. Maybe translating some of the main point or main sentences in the text. Itu caranya Miss Lali ya. Kenapa? Kenapa harus translate Miss? I guess some of you, most of you maybe didn't understand the content of the text because of the lack of knowledge in knowing the new vocabulary seperti itu. Mungkin beberapa dari kalian memang tidak mempersiapkan dari rumah gitu ya, sehingga tidak tahu ini makna katanya seperti apa. Nah seperti itu ya. So now let's share the screen. Sudah tampil atau belum screen-nya? Belum ya? Ini masih, apa itu namanya? Connecting to the screen. Sama sekali, munyer-munyernya. Oke, sudah nampak apa? Can you say something? Sudah ya, kelihatan? Oke. At a glance, or what do you think this text is about? Menurut kalian secara sekilas, tentang apa sih topiknya di teks ini? Coba highlight the topic in a glance. Banyak kata apa di situ? Can someone answer? Halo? Ekonomi, Miss. Ekonomi, good. Ini banyak kan anak ekonomi ya, anak IPA ya, tapi semuanya IPA kayaknya. Oke, it's about economy. Oke, tentang ekonomi. Nah, di sini banyak sekali kata-kata yang muncul adalah ABCT. ABCT itu adalah Australian Business Cycle Theory ya. Oke, apa itu? Nah, setelah Miss Lely cek di internet ya, di di Wikipedia. Kalau ini sekarang Miss Lely ke halaman web, terlihat nggak di sini? Apa harus stop share dulu? Kelihatan nggak? Miss Lely sedang membuka Wikipedia? Kelihatan? Tidak, Miss. Oh enggak, berarti harus stop share dulu, baru share screen lagi ya. Oke. Nah, ini ABCT, the Austrian Business Cycle Theory is an economic theory developed by the Austrian School of Economics about how business cycle occur. Nah, jadi ABCT itu ternyata adalah suatu teori ekonomi yang dikembangkan oleh ini Austrian School ya. Austrian School itu apa? Ya aliran Austria begitu ya. Ekonomi aliran Austria yang mana di ABCT itu membahas tentang bagaimana siklus bisnis itu terjadi. Nah, siklus bisnis di situ ada hubungannya dengan apa? Kalau kalian sering mendengar di di berita-berita ada yang namanya resesi, ya kan, recession, apalagi banyak ya. Nah, itu kalian harus familiar dengan itu ya. Banyak faktor pendukung, bagaimana terjadinya ledakan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan dibahas di teks ini. Oke, so now let's go to the text. Langsung saja, I want one of you volunteer read the paragraph 1. Silahkan read paragraph 1. Halo? Oke, I may choose one of you kalau gitu ya. One students, kalau gitu saya akan choose. Amalina Yusrina, please. Miss, maaf yang nomor 13 itu belum, Miss. Baru mau mulai TPS yang 10. Oh, baru mau mulai. Loh, TPS ini belum toh? Belum, Miss. Apa namanya yang tadi belum saya. Oke, yang Chester Barnett belum.
Oh, baiklah. Oke, so itu buat next meeting aja ya. Sekarang ini sudah terlanjur misalnya dibuka. Itu yang buat next meeting. Sekarang ini ABCD kita bahas. Silakan Amalia Yusna first paragraph. Although the Austrian School of Economics, sometimes called the Vienna School, shares with neoclassical economics a focus on the action of the video after it distinguishes itself most from this more orthodox perspective with its influential Austrian business cycle theory or ABCD. Okay. Do you know what the meaning of this paragraph? Kira-kira secara sekilas tentang apa? Bahasanya ini kan menggambarkan ABCT itu seperti apa ya? Kalau di sini kita lihat ABCT itu adalah yang seperti tadi misalnya dibukakan di Wikipedia ya. Nih. Nah, it distinguishes itself most from orthodox perspective. Nah, berarti distinguish itu membedakan. Jadi dia membedakan dirinya sendiri, sudah klaim bahwa mereka itu berbeda dengan perspektif ortodok ekonomi pada umumnya. Seperti itu. Nah, makanya dia mengembangkan suatu teori sendiri ABCT itu, ya. ABCT itu mengembangkan suatu teori sendiri. Dan Austrian School of Economics itu dikenal di Austria itu namanya Vienna School, ya. Oke, aliran Wina seperti itu. Kalau aliran Wina itu adalah share neoclassical economic, ya. Oke. Dia itu mengembangkan atau membagi atau berhubungan dengan yang namanya ekonomi neoklasik, ya, fokus pada ini aktor individu dalam ekonomi, ya, entah itu produsen, berarti aktor ekonomi itu kan banyak ya, itu entah produsen, konsumen. Nah, itu fokusnya pada satu, ya, on the action, pada aksinya, pada individualnya. Kalau misalnya ABCT itu ini it is different, distinguish mean different, ya, different from the more orthodox perspective. Jadi berbeda dengan perspektif ortodok ekonomi pada umumnya. It means, maksudnya di sini adalah berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya, begitu ya. Mereka mengembangkan sendiri, develop the theory itself, seperti itu. Oke, so now let's continue. Paragraf 1 sudah paham, sekarang kita paragraf kedua. Farhad, would you please read this one dari sampai sini, aduh. Nah, sampai sini coba kelihatan kan? ABCD represent an attempt by the school's theories to explain the boom and bust cycle in modern economies. Proponent of the ABCD claim that economic recession will not occur in a purely free market system. Occur, bukan occur. Oh ya, occur in a purely free market system because it is highly unlikely that a preponderance of business leaders and entrepreneurs will simultaneously engage in risky economic practice. Those economic downturns must instead result from unnatural interference with the economic system. The ABCD claims that this interference comes in the form of banks artificially manipulating interest rates. Rates. Halo? Dia rates-nya nggak kebaca. Oke, nah di sini kita kelihatan berarti paragraf kedua ini tadi pengenalannya tentang ABCD. Paragraf kedua ini berarti dia lebih deskripsinya. Apa sih ya deskripsi dari ABCD itu? Penjelasan yang lebih detail ya kan tentang ini. Nah, nih ABCD represent an attempt by the school theories to explain the boom and bust cycle in modern economies. Nah, dia di sini sudah bisa di-highlight modern, bukan ortodok perspektif, bukan yang tradisional, bukan ortodok perspektif itu means apa? Artinya adalah it's like historical, ya. Ortodok perspektif itu adalah perspektif yang yang zaman dulu, yang jadul. Nah, kalau ABCT itu di sini sudah bisa di-highlight, dia modern economies. Berarti sudah teori-teorinya itu sudah sangat modern seperti itu ya. Nah, dia mencoba untuk mengembangkan teori itu dan menjelaskan tentang apa? Boom and bust. Sebuah ledakan atau kita bisa menyebutkan bust ini sebagai resesi. Tahu resesi?
Kalau kalian sering dengar berita resesi itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Resesi ekonomi. Biasanya Menteri Sri Mulyani sering bilang itu. Apa itu resesi Mulyani, Samen? Resesi ekonomi itu apa, Rek? Ayo. Iya, Oke, biasanya ditandai dengan apa? Ada krismon, kemudian banyak sekali pengangguran, gitu kan ya, penurunan penjualan retail seperti itu ya. Jadi ada penurunan kemerosotan ekonomi seperti itu. Oke, dia menjelaskan ini ABCD itu tentang lebih pada resesi ekonomi. Nah, proponents of the ABCD claim that economic recession will not occur in purely free market system. Di sini pendukungnya ABCT itu mengklaim bahwa resesi ekonomi tidak akan terjadi purely di sistem pasar bebas ya, because it is highly unlikely that preponderance of business leaders and entrepreneurs will simultaneously engage in risky economic practice. Nah, paham nggak di sini maksudnya? Kenapa? Karena banyak sekali. Sebentar. Saya stop share dulu ya. Saya mau nutup WA web sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Loh, modul siswa. Oke, sini. Ini yang nampak apa, Rek? Yang nampak apa ini? Modul, Miss. Yang keras suaranya? Modul. Oh, modul ya. Oke, next. Ya, itu tadi yang ini ya, nah ini. Kenapa kok katanya pendukungnya ABCD itu mengklaim bahwa resesi ekonomi itu tidak terjadi di sistem pasar bebas ya? Ini alasannya. Nah, ini bisa nanti dijadikan highlight juga bahwa bahasannya adalah tentang faktor itu tadi ya. Oke. Kenapa tidak terjadi di sistem pasar bebas? Karena sangat tidak mungkin kalau sebagian besar pemimpin bisnis dan pengusaha akan secara bersamaan terlibat dalam praktek ekonomi. Jadi, paham ya maksudnya? Pemimpin bisnis ya, para pemimpin bisnis dan pengusaha-pengusaha yang lainnya itu nggak mungkin terlibat di praktek yang sama gitu ya Pak. So they work at their own way. Jadi seperti itu. Mereka itu berjalan dengan caranya sendiri dalam berbisnis seperti itu. Untuk apa? Itu ada risky ekonomi supaya tidak terjadi resiko ekonomi ya. Seperti itu. Jadi next ya, langsung saja misalnya akan thus economic downturns, penurunan ekonomi itu saya blok dulu. Nah, kita bahas yang ini. Jadi penurunan ekonomi harus diakibatkan oleh adanya campur tangan yang tidak wajar dengan sistem ekonomi. Jadi pasti penurunan ekonomi itu ada faktornya dari situ ya, ketidakwajaran, ada campur tangan dari orang lain ya. Dan ABCD mengklaim bahwa gangguan itu datang dalam bentuk apa? Apa itu? Bank, ya kan? Nih. Para ekonom dari Austrian School tadi berpendapat bahwa ini terjadinya resesi, terjadinya masalah ekonomi itu ya, berpendapat bahwa ini ada campur tangannya dengan bank. Nah, kenapa bank itu creating new money? Bank itu membuat uang baru, drive down interest rate. Apa drive down itu? Drive down itu apa? Menurunkan ya. Interest rate itu apa, Rek? Kalau bahasa ekonomi interest itu apa? Kalau kalian withdraw money in the bank itu ada interest. Interest itu apa, Rek? Bunga ya. Kalau di bahasanya ekonomi itu bunga ya. Jadi dia itu menciptakan uang baru tetapi menurunkan suku bunga gitu ya. Suku bunga bank. Dan mereka fool the investor, membodohi investor ya, dan berpikir seolah-olah pasokan dana yang disimpan itu lebih besar dari sebenarnya, padahal no, seperti itu. Kalian paham nggak sih? Ini kan kalian anak IPA ya, tetapi kalian belajar ekonomi ini, paham nggak kira-kira? Ya, dianggap paham saja ya. Jadi seperti itu ini. Nah, intinya di paragraf, kalau dari sini kita sudah lihat bahwa intinya paragraf kedua ini membahas tentang
penemuan ya pendapat dari ABCD tentang klaim-klaimnya ABCD, teorinya seperti apa ya, berpendapat ini bahwa terjadinya resesi itu bukan karena free market system, tetapi karena ini. Nah, penurunan ekonomi itu karena ini loh, result from interference, gangguan dari pihak yang lainnya begitu ya. Sehingga apa namanya? Ini ada hubungannya dengan bank, ini ada hubungannya dengan bank. Bank itu menciptakan uang baru, kemudian menurunkan suku bunganya sehingga dianggap seolah-olah bahwa supply-nya itu lebih besar daripada biasanya seperti itu. Nah, ini adalah bahasan di paragraf kedua. Nah, sekarang bahasan paragraf ketiga apa? ABCD has received a fair share of criticism. Jadi di sini dia menuai beberapa kritik dari apa namanya, dari pihak luar begitu ya. Most problematically, that theory require business person and entrepreneurs to continually act irrationally by making unsound investment during period of low interest rates. Jadi di sini kalau misalnya bisa lihat, ini adalah paragraf ketiga ini tentunya tentang penutup ya. Nah, penulisnya ini berpendapat, ada banyak kritik di sini ya. Penulisnya berpendapat seperti itu. Ya, banyak kritik sekali. Masalahnya itu pada pelaku bisnis dan pengusahanya ya, yang bertindak tidak rasional. Ada kata irrational di situ ya. Nah, melakukan apa? Di sana dia melakukan investasi yang tidak sehat selama periode suku bunga rendah. Ketika suku bunganya rendah, mungkin ya dia itu berinvest di situ. Investnya itu tetapi tidak sehat, ya, tidak sehat. Nah, I don't know tidak sehatnya seperti apa. Kita lihat ABCD dan aliran Austria yang lainnya, Austria School, begitu ya, menekan di situ. Oke. Ada di sini ada typo. I'm so sorry for this. Ini nggak tahu ini yang ngetik siapa. Ini sebenarnya preferences ya. Di sini preferences, ini juga preferences. Oke. Dia itu apa namanya, penulis ini menganggap bahwa while neoclassical economics make use the idea of time. Oke. Neoclassical economics itu merujuknya pada sistem ekonomi zaman dahulu kala ya, berarti zaman histori, zaman sejarah. Dan kalau Austrian School itu make times preference a major focus on berarti kalau Austrian School itu lebih modern ya. Kenapa? Karena dia difokuskan pada investigasi. Dia tidak semerta-merta menganggap bahwa ekonomi turun itu karena karena historinya seperti ini. Oh tidak, tetapi dia based on investigation. Jadi seperti itu. Nah, berarti paragraf terakhir ini hubungannya dengan apa? Dengan pendapatnya si penulis, perbedaan antara neoclassical dan Austrian School. Neoclassical economic sama Austrian School, seperti itu. Ini bahasan tentang teorinya. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 17. Nih, the author of the passage is primarily concerned with. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, Re, ini adalah triknya. Ya, ini adalah triknya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, please read the first paragraph saja. Atau kalau paragrafnya cuma satu, mungkin satu atau dua kalimat di awal paragraf. Ya, kalau paragrafnya cuma satu. Tetapi kalau paragrafnya more than one, so please read the first paragraph. Karena sudah pasti disitulah jawabannya. Dan biasanya stated in the first sentence. Nah, di sini penulisnya itu maksudnya ngapain sih menulis seperti itu? Mau menjelaskan apa? Nah, kita lihat. Kalian kan sudah tahu ya isi teksnya seperti apa. Coba sekarang think 1 minute. Misalnya minta kalian berpikir 1 menit ya. Kira-kira sambil dibuka itu modul kalian ya. Misalnya akan lihat di sini. Ya, modulnya kalian dibuka. Silakan dibuka. Kemudian kira-kira jawabannya A, B, C, D atau E. Ya, coba. Silakan. Mengambilnya itu dari paragraf pertama, karena ini triknya untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Ini maksudnya adalah the purpose of the text. Tujuan dari teks ini ditulis oleh penulis itu apa? Nah, silakan. Kira-kira jawabannya yang mana?
Kalau paragraf 1 ini kan mengenalkan tentang ABCD. What does ABCD mean? Di situ kan. Coba silakan. Yang mana? Bisa dilihat di sini. Sekarang. 1 minute to think. Satu menit. Aduh. Akhirnya lupa. 1 minute to think. Tadi ada Pak Nandung nyari mama tadi. Rin. Tadi ada Pak Nandung nyari mama. Pak Nandung nyari mama. Pak Nandung tadi nyari mama lah. Okay, so now let's find the answer. Yang mana, Rek? One student, please. Saya tunjuk ya. Arya Angka. Nah, ini anak bahasa Inggris ini dulu, ekskulnya. Please, Arya Angka, choose. Dari paragraf 1 tadi harusnya kamu tahu ini jawabannya yang mana. ABCD tadi apa, Rek? ABCD itu Austrian school ya. Austrian school ya. Austrian school. Oke, berarti yang mana ini? School di sini bukan sekolah loh ya maksudnya. Nah, kalian harus tahu school di sini bukan sekolah. Economic school di sini adalah aliran ekonomi. Di sini ada dua tadi perbahasannya. Orthodox perspektif itu mean history ya, something related in the past begitu ya, tentang pemikiran-pemikiran zaman dulu. Kalau ABCD itu yang Australian Business Cycle Theory itu yang lebih modern seperti itu ya. But it's all about economic school. Economic school mean aliran ekonomi, bukan sekolah ekonomi ya. Oke, sekarang silahkan Arya Angka. Yang mana? Saya Demis. Oke, D, good. Ini memang jawabannya benar. Kenapa? Karena yang di paragraf pertama itu tentang overview, ya kan, gambaran umumnya dari teori ekonomi, aliran ekonomi, ya kan? Di sini tadi lihat ya, nih, economics di Austrian School of Economics dijelaskan di sini bahwa Vienna School, aliran Vienna itu adalah orthodox perspektif, oke? And then Austrian Business Cycle Theory itu yang lebih modern ya. Penjelasan yang lebih modern itu di sini dijelaskan sudah ya. Oke, good. Kenapa yang A salah? Because the author doesn't explain the new theory. No, itu sudah teorinya sudah ada zaman dulu begitu ya. It's not questioning, tidak untuk menanyakan juga. It's not drawing a competing school. Bukan dia menggambarkan apa suatu aliran yang saling berlomba. Ini yang paling benar aliran saya, begitu. Bukan seperti itu ya. Kalau di sudah jawabannya itu contrasting two different theories. Dia di teks ini tidak kontras, apa tidak membedakan begitu ya, dua teori yang berbeda, tetapi dia lebih fokus di ini, bahasannya ABCD ya, lebih fokus di bahasan ini, tidak membanding-bandingkan, oh kalau teori ini jelek, begitu, tidak ya, not contrasting. Oke, good. Number 18. Number 18, which of the following statements about the Austrian school would the author most likely agree? Nah, tentang aliran Austria ini yang menurutnya si siapa namanya authornya, penulisnya, dia setuju di bagian yang mana? Silakan dicari jawabannya. Austrian school itu berarti yang modern apa yang historical? Austrian. Coba yuk, silakan, ayo dijawab. Austrian itu yang historik, yang ortodok atau yang modern? Halo? Austrian school. Is the same Austrian school with Austrian business cycle theory? Itu sama nggak sih? Sama nggak? Nggak sama. Ini loh, Rek, ya. Ada dua kan. Ini Austrian school yang bisa dikenal dengan Vienna School, yang satunya adalah Austrian Business Cycle Theory, gitu ya. Nah, sekarang menurutnya si
siapa namanya penulisnya, Austrian School seperti apa? Misalnya tanya dulu, menurut kalian tadi setelah misalnya jelaskan, Austrian School itu yang tradisional, or yang historical atau yang modern? Yang modern apa yang historical? Halo? Halo? Aduh, aku dicuekin. Ditasya, menurut Ditasya gimana? Yang eh, yang modern, Miss. No, ya. Nih, lihat. Di penjelasan ini, tadi kan sudah dibahas. Austrian School of Economics juga dikenal dengan Vienna School. Share Neoclassical Economic. Neoclassical Economic, dan di sini dijelaskan bahwa nih, orthodox perspective. Mean it is klasik. Klasik itu kan sesuatu yang not modern, begitu kan? Berarti dia is like historical ya, historical theory gitu. Beda dengan ini Austrian Business Cycle Theory. Jadi Austrian School itu yang mana, yang gimana, Ditasya? Yang klasik. Yang klasik, historical. Oke, sekarang coba dipilih di sini. Klasik itu artinya tradisional bisa, konvensional bisa ya. Begitu kan, macam apa opposite-nya modern itu kan banyak. Silakan dipilih jawabannya yang mana, Ditasya. Langsung ke Ditasya aja. Jawabannya yang mana? D, Miss. Ya? D. Oke, D. Delta? Ya, D mean Ditasya ya. D itu artinya Ditasya. Oke. It has been somewhat less conventional than has been a new. Oke. Adakah yang tidak setuju dengan jawaban ini? Kalau misalnya setuju ya, karena tadi disebutkan bahwa apa namanya, Austrian School itu is kind of orthodox perspective and then neoclassical, begitu kan ya. Neoclassic it means apa, far from the modern one, seperti itu ya. Oke, good. Thank you, Ditasya. And then number 19, let's move fast. It can be inferred from the passage that proponent of the ABCD that an economy in the midst of recession. Oke, menurut teks ini, nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti kalian lihat kata kuncinya, itu triksnya. Di sini ada kata proponents. Tadi di teks ada nggak? Ada kata proponent, begitu ya. Oke, kita lihat. Pendukung ABCT that an economy in the midst. Oke, menurutnya si ABCT itu terjadinya resesi itu seperti apa? Oke. Berarti kita lihat proponen. Ada nggak di sini proponen red? Ada ya. Tadi mana kata proponen? Ini ya. Oke. Iya, silakan dibuka itu. Kalian teksnya kalian yang di modul, misalnya akan bukakan ini, kan nggak mungkin ini bisa dibuka dua-duanya ya kan. Kira-kira jawabannya yang mana? Kira-kira jawabannya yang mana? Pendukung ABCT mengatakan, berpendapat bahwa ekonomi di tengah-tengah resesi itu seperti apa? Midst itu kan middle ya. Midst itu middle. Pendukungnya ABCT berpendapat bahwa ekonomi di tengah-tengah resesi itu apa? A would be characterized by artificially low interest rates, atau B must be subject to some form of market controls, atau C would be unlikely to recover unless bank raise interest rates, atau C yang mana ini? Kita lihat tadi terjadinya resesi itu apa? Ini ya. Economic recession will not occur in purely free market system. Dia tidak akan terjadi di apa namanya, di sistem market, di sistem pasar bisnis bebas ya, pasar bebas. Oke, it is highly unlikely that a preponderance of business leader and ini tidak akan terjadi jika tidak ada campur tangan antara business leader dan entrepreneurs. Oke, yang mana mereka memang sengaja terlibat dalam ekonomi apa namanya, riski itu yang beresiko. Oke, praktek ekonomi yang beresiko. Oke, kita lihat di sini. Di sini juga ada kata ini. Terjadinya resesi itu menurut Austrian School ya kan.
Oke, kalau ini kan menurut Austrian School ya. Oke, kalau yang ini tadi menurut proponents-nya ABCD. Coba, yang mana berarti? Mana? Kalau yang E itu ada hubungannya dengan suku bunga. Tadi suku bunga ABCD atau Austrian School? Ayo, yang mana, Rek? Yang interest rate tadi, suku bunga apa namanya bank tadi itu berdasarkan Austrian School apa ABCD? Ini ya, economists from the Austrian School. Nah, berarti ini adalah yang tentang interest rates itu tadi berarti bukan ABCD, berarti kita skip. Jawabannya bukan ini, ya kan? B must be subject to some form of market controls, atau B harus tunduk pada beberapa bentuk kontrol pasar seperti itu, atau C would be unlikely to recover unspring. Oke, kalau bank raise interest rates tadi miliknya Austrian, berarti kita skip gitu aja. Itu cara cepatnya ya, Rek ya. Kalau misalnya ada dua subjek begitu yang berbeda, oh itu tadi interest rate, tadi bahasanya tentang dari Austrian School, berarti skip. Kenapa? Karena kita membahas ini pertanyaannya tentang ABCD begitu, ya. Itu adalah triknya untuk menjawab cepat. Oke, kemudian D would contain a high number of irrationally acting investor. Oke, investor. Di sini tadi ada irasional. Alright. Ini kenapa itu bukan jawabannya? Kenapa? Karena ini adalah ini di sini ya. Ini adalah the opinion of the author, ya kan? The opinion of the author. Dan ini adalah menuai kritik gitu ya. Jadi it's not the answer. Atau E must correct itself by emphasizing the production of consumer goods. Yang mana, Rek? Jawabannya antara B sama E. Yang mana? B. Yang mana? B. B, Rakan. Kenapa B, Rakan? Iya, bener Rakan, B. Iya, Ya, karena benar. di paragraf kedua, kalimat kedua itu, Miss. Oke, karena ini sudah jelas ya, proponent. Nah, ini ada katanya will not occur in purely free market system. Oke, di sini jawabannya must be subject to some form, of market controls. Ya, good. Oke, terima kasih. Jadi jadinya begitu ya, kalau ada dua subjek yang berbeda, kalian lihat aja. Di sini kalau tentang interest tadi dia bahasanya Austrian. Kalau berarti nggak ada hubungannya sama ABCD, karena ABCD itu hubungannya dengan market system. Oke, good. Thank you. Market system or market controls. Number 20. The last number, according to the passage, a major difference between the Austrian school and the neoclassical school is apa? Perbedaannya? Perbedaannya? Sudah jelas di sini? Yang mana perbedaannya? Focus on the action, apakah dia fokus pada aksi ekonomi sistem, atau B, berusaha untuk menjelaskan tentang siklus. Oke, ini bukan, kalau ini salah, kenapa? Karena dia tidak, di yang neoclassical economic tidak menjelaskan tentang siklus resesi, yang dijelaskan di situ adalah Austrian School saja. Atau C, emphasis on historical factors in its economic analysis. Oke, tentang ini tadi faktor histori ya. Kalau Austrian School seperti apa, Neoclassical School seperti apa, atau D, endorsement of purely free market, atau E, ascription of irrational behavior to economic actors. Oke, apa perbedaannya Austrian School and Neoclassical School? Ini tadi berarti ada di jawaban paragraf terakhir ya. Ada di jawaban paragraf terakhir. Kalau nggak salah. Nah, ini. Nah, penjelasan tentang ini. ABCD and the Austrian School in general have remained influential in economic circles due to their emphasis on the time preference. Oke. Kalau neoclassical economies ini perbedaannya. Berarti apa ini? Tentang
due to their emphasis. Ya, berarti gimana, Rek? Ini berdasarkan karena ada their emphasis on penekanannya pada time preference. Oke, rujukan waktunya. Kalau neoclassical economists use of the idea of time preference in some economic analysis. Berarti yang mana? Ayo jawabannya. Bisa dilihat ini. Yang mana, Rek? Kuncinya ini loh. Kuncinya time preferences of individual and time preferences of individual and time preferences some economic analysis. Nah, berarti yang mana jawabannya? Yang A, Miss. Yang A. Focus on the action. Oke. Tadi misalnya bilang dia di sini perbedaannya ya. Perbedaannya di time preference of individual. Kalau ini time preference some economic analysis. Kalau ini yang A, mana ada time preference-nya? Ini ada action-nya. Action itu different, okay? It's so much different from the time preference. Time itu waktunya. Oke, coba cari sesuatu yang berhubungan dengan waktu. Itu nggak ada. Dia di sini adanya economic system. Tadi economic analysis, not economic system. Terus di sini action, padahal tadi time preference. Dua-duanya menyebutkan time preference. Berarti yang mana? Ya? C. C. Good. Emphasis on historical. Historical, is it kind of time? Apakah itu ada hubungannya dengan waktu? Iya ya, historical something in the past, begitu kan ya? Yang mana tadi misalnya sudah bilang bahwa apa tadi, Rek? Austrian School itu something related in the past, begitu ya? Teori ekonomi di masa lalu, gitu ya? Dan ini economic analysis. Good. Nah itu. Jadi kalau bahasa Inggris itu kalau misalnya mau trik itu ada cara menjawab cepatnya, Rek, dengan keyword, begitu ya? Asalkan kalian harus tahu itu bahasa Inggrisnya apa, begitu. Kemudian misalnya tekankan sekali lagi, kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian nggak usah lihat paragraf yang lainnya, cukup paragraf pertama saja, ya, atau kalimat 1 atau 2 di paragraf tersebut, begitu ya. Any question so far? No? Okay, is that clear, everybody? Okay, so for next meeting, we'll discuss the text it is related to Chester Barnett yang tadi katanya si Amalina Yusrina tadi belum dibahas, kita akan bahas itu, oke ya, next meeting, oke, because it's already 11 o'clock ya. Let's end the lesson for today. Thank you so much for having me, everyone, and I hope for the next meeting you will participate the lesson ya more actively, okay? Ya, oh ya, thank you Rakan. Ya, Rakan hadir. Oke. Ya, thank you so much for your nice attention. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.